Hadirin yang saya hormatin, mari kita basmalah kepada Ilahi dengan nama Tuhan. Kita buka ya kajian kita ini. Terima salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur sampai detik ini masih dikasih waktu oleh yang memiliki jiwa raga kita ini untuk beraktivitas ya, untuk bersilaturahim. Khusus pagi ini saya akan mengajak Anda semua yaitu mengkaji firman Tuhan, betul-betul mengkaji agar supaya kita bisa memanfaatkan sisa hidup ini efisien, efektif, produktif, ya, punya nilai guna ya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon anak saya Rendra ya, pertanyaannya bagus. Pak, manusia ini kan adalah makhluk yang termulia, sempurna, yang diciptakan oleh Allah. Di samping kita kan ada jin, ada malaikat atau makhluk-makhluk Tuhan lain yang tidak nampak. Malaikat tidak punya masalah. Malaikat kan tidak punya masalah, makhluk itu. Jin kita tidak tahu. Kenapa manusia makhluk sempurna kok punya banyak masalah di dalam hidup itu? Betul ya, itu pertanyaan. Saya bilang pertanyaan kamu itu berbau filsafat ya, jadi tidak bisa dibaca sembarangan, tapi harus diuraikan agak luas ya, supaya kamu bisa paham ya Pak. Tolong saya diberitahu mengapa begitu. Saya begini, 3 makhluk yang kamu sebutkan itu diciptakan oleh Allah dari bahan baku yang berbeda. Malaikat dari cahaya, jin dari api yang panas, manusia dari tanah. Itu bahan bakunya berbeda. Yang kedua, fungsinya berbeda, gitu loh ya. Kalau malaikat punya fungsi yaitu untuk menjaga aturan-aturan yang ada di dalam alam ini sebagai mandatari Tuhan ya, termasuk menjaga supaya kamu bisa bernapas, saya bilang gitu ya, menjaga supaya air mengalir, menjaga supaya gelombang di laut tetap berjalan. Itu malaikat itu, dia tidak berjalan sendiri, itu kerjaan malaikat itu ya. Makanya kalau ditanya banyak mana malaikat dengan manusia, banyak malaikat sepenuh langit dan bumi ya. Daun menggugurkan daun, mengeluarkan kuncup, itu kerjaannya malaikat ya. Itu di situ, jadi punya fungsinya masing-masing. Jin punya fungsinya masing-masing, yaitu salah satu fungsi itu untuk mengimbangi manusia, karena bergandeng-gandengan semua itu ya. Aku ciptakan makhluk itu gandeng-gandengan kekuasaan untuk mengimbangi manusia. Manusia itu dia mau ke malaikat ya, itu namanya tidak imbang, maka jadi malaikat dia gitu, supaya seimbang, atau mau ke jin. Itu masalahnya. Nah, sifat jin itu adalah merusak. Nah, disinilah kamu bisa tahu bahwasanya kenapa manusia itu punya problem
Karena problemnya itu manusia itu berada di tengah-tengah. Ya, lakar dia itu mau ke malaikat, artinya mau berbau malaikat atau mau berbau jin. Ini yang jadi masalah. Nah, sudah mulai paham? Ya, di situ. Nah, manusia itu mempunyai fungsi yang berbeda dengan mereka. Fungsinya manusia itu satu adalah memelihara bumi Tuhan ini. Bumi Tuhan ini. Ini fungsi malaikat manusia ya. Memelihara. Supaya kamu tetap hidup. Jadi tolong ibu-ibu, kita itu fungsi utamanya itu bukan sholat. Tapi memelihara bumi. Jangan dirusak. Nah, bagaimana Pak beranak pinak dan sebagainya? Karena bumi ini harus dipelihara, maka harus beranak pinak. Kalau tidak beranak pinak, lalu siapa yang meneruskan dari generasinya? Ya, itu noto. Makanya saya katakan berbau filsafat, tidak bisa sembarang ditangkap orang awam ya. Jadi agak luas pengetahuannya. Nah, bagaimana supaya kita itu tidak bermasalah di dalam hidup, tidak banyak masalah di dalam hidup? Ya Pak, gimana? Sederhana, gitu. Jangan jadikan masalah sebagai masalah. Agak sulit ya. Iya. Bagaimana supaya masalah tidak jadi masalah? Daya pandangnya dari sisi malaikat. Jangan dari sisi iblisnya. Dari sisi malaikat. Gitu. Satu contoh. Contohnya gimana? Gunung meletus. Tsunami. Banjir. Kebakaran dan sebagainya. Itu kan bumi ya. Yang bekerja siapa itu? Malaikat. Dia tidak mampu. Ya. Ya, dari isi malaikat meletuskan gunung bukan masalah. Membuat tsunami bukan masalah. Kalau kita bisa pada posisi malaikat, dapat tsunami, dapat letusan gunung, itu juga bukan masalah. Karena itu merupakan sebuah qada dan qadar ilahi, ketetapan yang sudah dipastikan. Caranya begitu. Kalau kamu bisa mengambil segala masalah itu bukan masalah, maka tidak akan pernah memandang kehidupan ini menjadi masalah. Tapi kita akan bersyukur dikasih kepercayaan, yaitu mengelola buminya Allah. Itu sebetulnya. Ya. Ya, supaya kita bisa mengelola dengan buminya Allah, karena kita banyak masalah dalam hidup kan. Ya, kan susah kalau kita tidak mempunyai kunci atau punya rumus atau punya resep ya. Kalau kita disuruh mengelola bumi yang begitu besar. Mengelola bumi kan kita harus cari makan. Supaya bisa mengelola bumi kan, kita harus sehat. Kita harus bermasyarakat. Kan kita tidak bisa sendirian. Ya, itu tadi. Tuh, dan seterusnya akan dikasih resep oleh ilahi. Nah, salah satu resepnya ini adalah saya minta tolong ke Pak Tri, ini Dr. Tri, untuk bacakan tentang Shot 38 ayat 29. Baik. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi dengan ayat yang dibaca Pak Tri Muljoko ini, Al-Quran itu diberikan kepada kita, bukan umat Islam loh ya, kepada manusia. Ya.
Jangan dikeliru. Jadi siapapun boleh menggunakan Quran itu sebagai referensi hidup. Ini bukan dari malaikat, bukan dari Muhammad, tapi dari Allah. Bahwa melalui itu hanya merupakan alat transportasi namanya. Ya, tapi langsung dari Allah itu. Kenapa? Agar supaya kamu bisa mengelola bumi dengan baik dan benar. Agar supaya problem-problem hidup itu tadi tidak ada menjadi masalah. Maka resepnya adalah Quran ini tadi. Oleh karena itu, agar kamu pikirkan, pelajarin. Kan begitu? Ya. Dibaca agar kamu Dapat pelajaran. menjadi pelajaran. Jadi Quran itu bukan bacaan saja. Baca itu hanya sebagai alat supaya bisa dapat pelajaran. Tadi kan dia membaca ya. Pak Tri itu kan membaca. Nah, uraiannya saya, pelajarannya di sini. Ya. Harusnya orang Islam ini, saya di dalam YouTube saya yang lama, sudah 1500 tahun kan ya diturunkan Quran ini. Harusnya sudah jauh lebih hebat daripada orang-orang Eropa. Dari segala hal. Karena dia mempunyai resep dari ilahi Al-Quran. Pelajarannya apa di dalam Al-Quran? Banyak sekali, Bu. Bacaan Quran kan pada orang mati yang tadi ya. Hanya sampai di situ. Padahal bukan untuk orang mati, tapi untuk orang yang hidup. Quran ini supaya kamu belajar. Supaya kamu enak di dalam hidup di bumi ini. Saya senang Anda semua mau hadir. Anda semua masih tertarik setua ini untuk belajar kan ya. Nanti akan digelontor oleh Allah pemahaman yang lebih hebat dari itu ya. Ini tadi di atasnya Al-Jasiyah Batri Quran surat Al-Jasiyah 45 ayat 6. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Sampai begitu. Ini loh perkataanku. Jadi firman itu kan perkataan Allah. Aku yang bicara, aku yang ngomong. Tak kasihkan resep ini. Setelah aku kasihkan ini, mau menggunakan referensi mana lagi? Menggunakan rujukan yang mana lagi kamu? Setelah Quran aku gerocok kepada kamu. Bisa diikutin ini. Ditekannya bukan main ini. Nah, kita kan di dalam kehidupan kan yang dipegang itu katanya-katanya ya. Gimana Pak Ika kata-kata Allah? Hanya kata loh ya. Kata belum kalimat itu loh. Baru kata. Banyak sekali Ibu. Kata-kata Allah itu yang sering sekali kita tidak manfaatkan sebagai sebuah rujukan untuk menghadapi masalah. Satu contoh. Jadi contoh-contoh ya, biar nanti bisa dibawa pulang kan ya. Hanya kata tadi. Qurannya begitu. Mau rujukan mana lagi setelah kataku ini aku turunkan, kamu gunakan. Nggak usah kalimat katanya. Kita sudah semua bisa berbicara, beristighfar. Yeah. Betul? Yeah. Gimana kata-katanya? Astagfirullah. Istighfar itu? Astagfirullah. Astagfirullah. Karena itu kan kata-kata Allah. Ya. Tapi kita tidak pernah hayatin istighfar kata-kata Allah. Itu sebetulnya kalau Anda semua bisa menghayati hanya satu kata astagfirullah itu dan betul-betul tadi dihayati, dinikmati, dirasakan, ya, dijiwai dan sebagainya, itu harganya tidak bisa dibeli dengan Pertamina.
yang kena korupsi. Tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Seakan dibeli dengan emas sebesar bumi, itu tidak ada apa-apanya. Karena kita telah menyentuh astagfirullah itu kepada keberadaan Tuhan yang tunggal itu, ya, yang kita sebut sebagai Ghafur, Ghafar, Ghafir, ya, itu 3 kata yang punya makna sama, ya, gitu. Hanya satu itu saja. Karena kamu tidak akan bisa membersihkan dirimu sendiri, karena kebersihan diri kamu itu bukan karena ibadahmu. Bisa diikutin, ya. Akan tetapi kebersihanmu itu aku yang membersihkan atas dasar Ghafurur Rahim, Rahimku. Maka kata-kata maghfirah itu menjadi sebuah kunci yang paling penting. Namanya yang menjakannya main-main, ya, itu tadi. Kalau pakai loudspeaker jadi main-main itu. Tapi masuk dalam rongga dada kita, insya Allah itu menjadi sebuah tadi. Dengan kata mana lagi kamu akan membersihkan dirimu setelah aku beritahu Ghafurur Rahimku itu sebagai pembersihmu. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tadi yang saya katakan Ghafurur Rahim. Kan hanya satu kata kan? Barang siapa menggunakan tadi yang astagfirullahnya itu tadi, betul-betul mau kemana lagi? Kamu akan bersentuhan dengan ilahinya itu, ya. Makanya dalam renungan saya malam-malam itu, saya merenung kadang-kadang sendirian. Sebetulnya engkau ini siapa, Tuhanku? Karena aku setelah ini, aku belum pernah mengenal engkau. Sampai sakaratul maut menjelang diriku, mengambil diriku, pasti aku tidak akan pernah bisa mengenal engkau. Ya, muncul jawaban, ya. Jawabannya satu, gampang. Jangan kau bertanya tentang siapa aku, tapi ucapkanlah kata-kataku, maka engkau bersama aku. Tadi kan, setiap kalimatku kamu ucapkan, maka engkau bersama aku. Di situ, Bu, kan lain. Karena kata-kata siapa engkau itu tidak layak untuk Allah. Siapa itu untuk makhluk. Ya, bisa diikuti. Begitu, ya. Siapa itu yang lewat? Itu untuk makhluk, untuk manusia, ya. Jangankan untuk Allah, untuk binatang saja tidak cocok. Siapa itu kewannya? Kan tidak cocok, ya. Betul nggak? Itu untuk kata ganti orang, ya. Siapa Tuhan ini? Salah. Nggak terjawab. Ini yang kebanyakan orang di sini kekeliruannya. Ya, ini filsafat ini. Kalau logikanya nggak jalan, nggak. Jadi caranya begitu. Kan diberi peluang itu. Manusia yang berlebihan atas dari kamu, sudah. Ya, kata-kata astagfirullah itu, kalimat itu, pasti aku akan menemui kamu dengan ampunan dan tadi kasih sayang diriku kepada engkau. Kan itu, kurang apa lagi? Nggak ada, Bu, yang namanya sholat taubat itu nggak ada. Karena ada sholat taubat, bohongi ustadz-ustadz, dodolan ayat itu, ya, mengada-ada, nggak boleh itu. Qurannya tidak mengatakan, nggak disuruh sholat kan, tapi memohon gitu loh. Enak kan?
Sekarang orang yang memohon ampun itu orang yang mau dikubur atau orang yang hidup? Hidup. Saya sampai ibu-ibu tegang ini. Jangan sorry. Saya boleh dipotong ya supaya tidak terlalu serius gitu. Jangan terlalu serius ya. Sudah itu satu ya, banyak soalnya saya nggak terlalu banyak, tapi satu itu saja tadi saya katakan hanya kata-kata astagfirullah saja. Ada kan di dalam ayatnya ya, satu kata, manfaatkan itu setiap saat. Yang kedua, Bu, kata Tuhan ini, kata Tuhan itu bukan kata saya. Apabila kalian itu takjub terhadap sesuatu, bangga terhadap sesuatu, jangan bangga, tapi ucapkannya Masya Allah. Halo, Quran ini Pak Tri dibaca nih ceritanya ini, baca aja dulu nanti saya ceritain. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Jadi ini ceritanya ada penduduk punya kebun. Dia masuk di dalam kebun itu, waduh, dia bangga karena mau panen raya, ya. Nah, kebunku berhasil, sukses. Besok kita akan panen. Jangan ada seorang miskin pun yang memasuki kebun ini. Takut diminta, ya. Ditegur oleh Allah tadi. Kamu merasa begitu, bukan bangga karena kamu itu yang menjadikan, tapi dari aku. Maka sebutlah Masya Allah. Kan hanya kata, bukan kalimat. Patri, anakmu sudah jadi jenderal belum? Apa sekarang? Kolonel? Belum Pak, Letda. Letda, anaknya sudah Letda. Jadi tentara anaknya ya. Dari Akabri ya. Sudah Letda, Letnan 2 ya. Baru lulus kan berarti. Letda gitu. Begitu Letda tadi, Masya Allah. Ya, kalau bukan karena ilahi tadi, maka anaknya tidak jadi Letda. Itu biasakan. Pada saat kita mengucapkan Masya Allah tadi itu, bukan kita tadi, semuanya itu karena Allah semata. Ini yang kayak demikian ini nanti di belakang ini, kata-kata ini saja ada maksudnya, maksud saya, ya. Sudah 2 kan? Itu tadi. Satu-satu saya keluarkan. Berjanji, Pak Tri. Ini dibacakan 2 ayat ini. Ya, baik. Tadi ayat berapa tadi? Surat Al-Kahfi, surat 18, sekarang ayat 23. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Surat Al-Kahfi ayat 24. 25 mungkin itu. 23, 24. 23, 24. Ya. Ibu, itu kan kata-kata bukan kalimat. Apa kata-katanya? Insya Allah.
maaf ya, insya Allah Quran ini, bukan insya Allahnya Arab. Kok Pak, insya Allah Arab itu apa? Karena insya Allah untuk orang Arab itu tentu banyak dustanya. Saya tidak nyatakan loh, tapi kenyataannya gitu kan kalian. Kalau ibu kalau ngomong dengan orang Arab, insya Allah, ujuk, WK. Itu sudah tabiat mereka ya. Ya, jadi sama-sama bahasa Arab, tapi itu bahasa Arabnya orang Arab, ini bahasa Arabnya Quran. Lain. Pada saat kita mengatakan insya Allah di situ itu tadi, itu pada saat itu kita sedang berjanji dengan orang di bawah umbrella ketuhanan. Hati-hati. Tahu umbrella di dalam payung Tuhan. Kita termonitoring. Makanya kalau begitu terus lupa tadi, mohon maaf, memang terlupakan ya, bukan karena kita ingkar janji. Jadi ibadah bukan itu. Kan tidak sholat arba'in itu. Tapi kata-kata dari ilahi yang kita lakukan dalam keseharian akan mewujudkan jati diri kita menjadi orang apa nanti di bawah ya. Masih banyak Bu akad nikah. Pada saat akad nikah kan ada kata-kata aku nikahi kamu ya, aku nikahi Siti Hamidah. Dulu kan begitu ya. Dengan mas coba bayangkan hanya kata-kata aku nikahi, kan begitu ya. Coba itu sudah langsung disaksikan oleh Allah, sehingga yang tadinya haram menjadi halal. Hanya kata-kata itu saja. Makanya ketika itu nggak boleh main-main. Yang jadi masalah ini adalah kadang-kadang yang ngawinkan tuh apa namanya, penghulunya. Udah gini aku nikahin sama apa boten gitu dia, penghulunya kan ya. Diulang itu main-main namanya. Iya, bisa diikutin ini. Kalau udah begitu, aku nikahi kamu dengan masa nggak lancar ya sudah, nggak masalah. Tekadnya sudah jelas kata-kata itu. Uang itu hanya akad. Dan diperhatikan orang banyak. Ini tadi penghulu ini kurang gawean ya. Nggak boleh itu main-main, itu namanya modin itu. Makanya saya nikahkan anak-anak saya itu modinnya suruh minggir semua. Hanya kata-kata atas nikahin tadi. Kalimat ilahiyat itu. Yang lain dalam keseharian kita di Quran sudah ada rujukan pada saat setiap membaca Quran selalu dimulai dengan basmalah. Itu sebagai sebuah rujukan kata-kata bismillah itu tadi ya, dalam keseharian, di dalam perbuatan macam-macam itu tadi. Sederhana kan? Tapi dampaknya besar sekali. Bukan enak orang kaya ini, orang Islam ini kaya kan? Mulia, terhormat. Kata-kata syukur, bersyukurlah kamu, ya. Itu tadi. Hendaklah kamu banyak bersyukur. Sepertinya sepele.
Padahal itu dampaknya, Bu. Begitu kita bersyukur di dalam setiap apa yang kita dapat, itu setiap saat saja tadi, maka itu menjadi gembok berlapis-lapis sehingga kita tidak bisa dibisikin oleh iblis. Itu perjanjian Allah dengan iblis, itu sebegitu. Aku tetap akan mencari makhlukmu yang nama manusia itu sebagai pengikutku, Tuhanku, ya, sampai kiamat itu tadi perkenankan. Nggak apa-apa aku masuk neraka, katanya iblis gitu, ya, tapi perkenankan aku dikasih waktu untuk mendapatkan pengikut. Ya, dalam dialog itu seperti yaitu mereka yang tidak pernah bersyukur. Jadi kata-kata syukur itu menjadi penting sekali. Katakan bukan kalimat. Dan di Quran semuanya ada. Tidak pernah dikeluarkan. Saya kalau bangun malam, yang pertama-tama begitu bangun, set gitu. Belum duduk, baru bangun. Kata-kata rasa syukur. Aku bersyukur, kok kasih tidur yang nikmat sekali. Pernah ini dilakukan. Tidur itu sebagai pintu untuk kita bersyukur. Ya, ada tarik napas dalam sendirian. Aku bersyukur bisa menghirup oksigen dengan paru-paru yang masih bersih, oksigen yang bersih sehingga tidak sesak napas. Coba dinikmatin itu. Semuanya ini menjadi sebuah amal harinya. Kata-katanya syukur, tapi perbuatannya adalah itu dibentuk dalam bentuk amal perbuatan. Jadi bukan lip service. Banyak kan? Contoh lagi ketidakberdayaan. Quran mengatakan la haula wala quwata illa billah. Sudah selesai. Dan ini dipraktekkan. Saya mempraktekannya supaya karena orang tanya gimana contohnya. Ya, contohnya paling gampang. Saya kan punya anak 5. Sudah besar-besar. Kalau saya urus terus, kan sudah tidak punya kemampuan. Ya begitu Pak Gito ya. Maka aku serahkan kembali kepada engkau. La haula wala quwata illa billah. Aku sudah tidak berdaya. Engkaulah pemiliknya, maka engkaulah sebaik-baik pemilik. Itu dipegang. Enak. Jangan kembali, Pak, saya sudah nggak diperhatikan anak saya, Pak. Gitulah ini. Ya, kebanyakan begitu ingin diperhatikan. Sudah. Iya. Kita itu terlalu mau manja ya. Tadi. Masuk nggak diperhatikan anakmu, ya wes. Ya wes. Kita doain mereka masih bisa hidup. Enggak, saya ngomong begini karena ada seorang ibu yang nelpon ke saya seperti sungguhan banyak nelpon saya. Mereka menjauh Pak, dia anu dan ya. Udah Bu, ya bersyukur. Kenapa? Berarti dia sudah bisa mandiri. Nah sekarang itu sebetulnya peringatan untuk ibu. Peringatannya apa? Untuk mendekatkan diri dengan ilahinya. Betulnya itu. Enak Bu ya, latihan gini-gini itu. Yang lain, ini sering diucapkan Pak Rizal ini. Ya Pak, katanya. Ucapan-ucapan ibu pernah kata-kata apabila mendengar suatu nasihat, mendengar suatu perkataan yang baik,
Maka katanya Allah ucapkan sami'na wa ata'na. Itu kan kata-kata ya. Aku dengarkan, mudah-mudahan ya, walaupun kalimatnya aku dengar dan aku taat, tapi di situ ada permohonan. Aku mendengarkan dan mudah-mudahan aku bisa mengamalkannya. Enak kan? Sebetulnya itu di balik doa itu ada makna yang luas. Ya, karena kadang-kadang kita mendengarkan belum tentu kita bisa mengamalkan. Semoga Allah bisa memberikan kekuatan pada diriku untuk bisa mengamalkannya. Banyak sekali kan ini dari kata-kata ini, ya. Nah, kalau kata-kata ini masih banyak, Bu, tidak bisa saya satu persatu, ya. Ada kata-kata yang tidak pada kita, tapi kata-kata itu khusus untuk ilahinya sendiri. Pujian terhadap ilahi. Kalau yang pada kata-kata pada kita saja dampaknya sudah demikian besar, apalagi kata-kata untuk memuji ilahi. Itu yang disebut kata-kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kan kata-kata, ya. Kita tidak tahu siapa dia, kita tidak mengerti di mana dia, akan tetapi kita mempunyai keyakinan bahwa dialah zat yang maha suci, ya. Dan kita punya keyakinan, ya, bahwa dia hamdalah itu adalah miliknya. Dan kita punya keyakinan bahwa dia tidak ada duanya. Dan kita punya keyakinan dan dialah yang maha besar, sehingga seluruh problem hidup saya ini kecil, karena aku berada di umbrella, di bawah payung kemahabesarannya. Ke sana sebetulnya.